Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ummahat wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa hadir di Masjid Minhajus Sunnah Seteluk untuk kita mengkaji ayat-ayat Allah Al-Qur'anul Karim dan juga kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan saum Ramadan. Sebelumnya saya ingatkan diri ana dan antuna sekalian bahwasanya sekarang adalah tanggal 24 Sya'ban tahun 1443 Hijriah. Jadi tinggal 6 hari lagi insyaallah taala kita akan menyambut bulan Ramadan. Mungkin masih ada di antara antuna yang masih punya hutang puasa Ramadan tahun yang lalu, maka hendaklah segera dibayar hutangnya. Karena itu bukan hutang kita yang harus kita bayar atau kita qada selama kita mungkin selama puasa itu sudah menjadi adah syahriah bagi para wanita untuk mereka 6 atau 7 hari mereka tidak berpuasa karena mereka haid. Atau juga mungkin ada yang bersalin atau hanya mereka nifas, maka hendaklah segera diganti puasanya. Karena kita bersegera dalam melakukan amal kebaikan itu, maka itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ana akan sampaikan kiat-kiat, jangan sampai kita terlambat untuk kita mengqadha saum kita selama kita di dalam bulan Ramadan tahun lalu karena kita haid atau nifas. Atau juga ini saya bawakan sedikit kisah. Ada semacam dialog antara seorang suami dan istrinya. Dia panggil dengan panggilan kesayangan istrinya. Kemudian dia mengatakan, kenapa kalau selama di bulan Ramadan itu makanannya terasa hambar saja? Ya, terasa hambar atau kurang garamnya dan sebagainya. Nah, dijawab oleh istrinya, ya karena saya tidak bisa mencicipi makanan itu. Begitu dijawab oleh istrinya. Nah, bagaimana kiatnya agar makanan kita itu bisa kita terasa nikmat setelah kita disantap oleh keluarga suami dan kita juga dan semuanya, bagaimana agar itu terasa nikmat? Karena memang
salah satu kegembiraan orang yang berpuasa itu dari dua kegembiraan itu adalah tatkala dia fariha inda fitrihi, fariha bi fitrihi, yaitu dia berbahagia, bergembira tatkala dia berbuka. Tentunya tatkala dihidangkan makanan-makanan yang nikmat dan lezat oleh istrinya. Nah, sebelum itu izinkan saya menyampaikan tentang hukum dari berpuasa ini. Kita sudah tahu semua bahwasanya hukum berpuasa itu adalah rukun dari rukun Islam dan dia merupakan salah satu kewajiban dari kewajiban Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, kaum-kaum sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Jadi tujuan berpuasa itu yaitu agar kita menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW menjelaskan pada kita semua bahwasanya Islam itu dibangun di atas 5 perkara, yaitu menyaksikan atau kesaksian bersyahadat bahwasanya la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua wa iqamis shalah, yang ketiga wa itaiz zakah, kemudian wa hajjil baiti wa shaumi ramadan, haji ke Baitullahil Haram, kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Umat Islam telah sepakat atas wajibnya berpuasa di bulan Ramadan, bahwasanya berpuasa itu adalah salah satu dari rukun-rukun Islam yang diketahui secara darurat bahwa itu adalah suatu kewajiban, fardu dalam Islam. Karena barang siapa yang mengingkari kewajibannya, maka dia adalah telah kufur, telah kafir, murtad, keluar dari Islam. Ummahat wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kita bertanya, untuk apa kita berpuasa? Apa fadilah dari puasa itu? Nah, di sini dijelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, atas dasar semata-mata mengharapkan ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, maksud ini adalah dosa-dosa kecil. Dan juga di antara keutamaan berpuasa bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, membawakan hadis qudsi, qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi was-saumu was-siyamu junnatun fa idza kana yauma saumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis shaimi atyabu indallahi yaumal qiyamah min rihil misk walis shaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai. Artinya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi ini, seluruh amal Bani Adam
diperuntukkan baginya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu bagiku, diperuntukkan bagiku, firman Allah. Wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan membalasnya puasa tersebut. Wasaumu junnatun, dan puasa itu adalah tameng, adalah perisai yang melindungi seseorang. Fa idza kana yauma saumi ahadikum, maka apabila salah seorang dari kalian suatu hari dengan berpuasa, maka fala yarfus, maka janganlah berbicara jorok, wala yaskhab, dan janganlah dia teriak-teriak, jangan meninggikan suara, wala yajhal, dan jangan berbuat kejahilan, kebodohan. Fa in syatamahu ahadun au qatalahu falyaqul inni shaimun. Apabila dicaci maki, dikata-katai atau dicerca oleh seseorang atau diajak untuk berkelahi, maka dia ucapkan, sesungguhnya saya orang yang sedang berpuasa, sesungguhnya saya orang yang sedang berpuasa. Kemudian kelanjutan dari hadis ini, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la khalufu famis shaimi atyabu indallahi yaumal qiyamati min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa karena lama tidak ada masuk makanan, atau rongga mulutnya atau lambungnya itu kosong sehingga naik itu bau. Bukan berarti bau mulut sini maksudnya bau karena tidak disikat gigi dan sebagainya, bukan, tapi maksudnya karena tidak dipakai itu kosong rongga lambungnya atau mulutnya itu lama sehingga keluar bau khas, bau orang yang berpuasa. Nah itu jamaah sekalian, la khalufu famis shaimin, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat dari bau minyak kasturi, minyak wangi yang paling harum. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, membawakan dalam firman Allah dalam hadis qudsi ini, walis-shaimi farhatani yafrahuhuma, dan bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan, dua kegembiraan yang dia bergembira dengannya. Yang pertama, idza aftara fariha bi fitrihi, tatkala dia berbuka bersama suaminya, berbuka bersama anak-anak, berbuka bersama keluarganya, mereka bergembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa melaksanakan puasanya. Mereka bergembira tatkala mereka berbuka puasa. Dan yang kedua, kebahagiaan yang kedua yaitu tatkala dia berjumpa dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala kelak, dia bergembira dengan puasanya. Bagaimana tidak jamaah sekalian, bahwasanya puasa ini diperuntukkan bagi Allah, dan Allah sendiri mengkhususkan puasa ini yang Allah akan berikan ganjaran pahalanya. Bahkan jamaah sekalian di surga kelak, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu yang bernama Ar-Rayyan. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu yang disebut atau bernama Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Akan masuk ke dalam surga dari pintu Rayyan itu orang-orang yang berpuasa kelak pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak akan masuk dari pintu itu, tidak akan masuk dalam surga dari pintu itu seorang pun selain daripada mereka, yaitu orang-orang yang berpuasa. Maka nanti akan ditanyakan kelak di hari kiamat, aina shaimun? Manakah orang-orang yang berpuasa itu? Yang berpuasa imanan wahtisaban, karena iman, karena membenarkan perintah Allah dan Rasulnya, dan juga semata-mata mengharapkan ganjaran pahala dari Allah. Maka fayakumun, maka mereka segera bangkit. Orang-orang berpuasa itu as-shaimun, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum.
maka tidak akan bisa masuk dalam surga dari pintu orang itu kecuali seorang pun, kecuali orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu, apabila mereka semua orang berpuasa telah masuk, ughliq, maka pintu royan itu akan, babur royan itu akan ditutup. Falam yadkhul minhu ahadun, maka tidak akan bisa masuk seorang pun dari ke dalam surga lewat pintu royan itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Hadis ini hadis sahih, muttafaqun alaih, disepakati kesahihan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan juga Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Nasa'i. Kewajiban berpuasa ini, jamaah sekalian, wajibnya kita berpuasa di Ramadan ini adalah dengan kita melihat hilal di bulan Ramadan, hilal atau bulan sabit bulan Ramadan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu li ru'yatihi, hendaklah kalian wahai kaum muslimin berpuasa karena melihat bulan sabit atau hilal bulan sabit bulan Ramadan. Wa aftiru li ru'yatihi, dan hendaklah kalian berbuka tatkala kalian melihat hilal bulan Syawal. Fa in gumma alaikumus syahr, apabila kalian terharang untuk melihat bulan, maka fa'iddu salasin, maka hitunglah puasa itu menjadi 30 hari. Atau untuk menentukan Ramadan itu digenapkan bilangan Sya'ban itu 30 hari. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan tentang kita berpuasa itu dasarnya adalah 30 hari, yaitu Rasulullah bersabda, sumu salasina yauman, hendaklah kalian semua berpuasa 30 hari, illa antarau al-hilala qablahu, kecuali kalian melihat hilal bulan Syawal sebelumnya. Yakni pada kita sudah berpuasa 29 hari, kemudian pada malam ke-30 itu muncullah hilal bulan Syawal, maka berarti kita hanya berpuasa 29 hari. Kemudian ada pertanyaan di sini. Bima yusbitus syahr, dengan apa kita pastikan atau tentukan datangnya bulan Ramadan itu? Yusbitu syahrul Ramadan bi ru'yatil hilal walau min wahidin adlin. Ditetapkan puasa, diputuskan, ditetapkan, dipastikan datangnya bulan Ramadan itu dengan dilihatnya hilal oleh, walaupun meskipun dilihat oleh satu orang yang adil, yaitu orang yang tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil. Au ikmalu iddatas Sa'ban, au ikmalu iddatis Sa'ban salasina yauman, atau disempurnakan bilangan bulan Sya'ban itu 30 hari. Dasarnya adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, tara'an nasu al-hilala, manusia atau kaum muslimin para sahabat saat itu berupaya melihat munculnya hilal bulan Ramadan. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu, maka aku pun memberi kabar, memberitahukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya aku telah melihatnya. Maka fasoma wa amaron nasa bisiyamihi, maka manusia pun berpuasa ya keesokan harinya berarti, dan juga memberitakan manusia untuk berpuasa dengan kesaksian satu orang saksi yang adil telah melihat hilal bulan Ramadan. Kemudian di sini fa illam yura al hilal, apabila tidak terlihat hilal itu karena adanya mendung, awan, hujan dan sebagainya, maka
atimmu iddata sya'bana salasina yaum. Maka kita diperintahkan untuk menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban itu 30 hari. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah yang telah lewat tadi, yaitu fa in gumma alaikumus syahr fa'iddu salasin, maka hendaklah kalian hitung 30 hari bulan Sya'ban itu. Taib, akhawati ummahat wa akhawati fillah rahimani rahimakumullah. Di sini ada sedikit dibedakan antara untuk menentukan, memastikan masuknya bulan Ramadan dan berakhirnya bulan Ramadan atau mulainya bulan Syawal. Kalau masuknya bulan Ramadan cukup disaksikan oleh satu orang muslimah yang adil, seorang muslim yang adil. Adapun untuk menentukan atau di ru'yatul hilal untuk bulan Syawal itu, maka disaksikan oleh dua saksi muslim, dua orang muslim yang menyaksikan bahwa telah terbit atau telah terlihat bulan Syawal. Di sini dikatakan kami dahulu Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk melihat bulan. Apabila kami tidak melihatnya, kemudian dan kami tidak melihatnya, kemudian wasyahida syahida adlin, apabila telah disaksikan oleh dua orang saksi tentang munculnya hilal bulan Syawal itu, maka kami pun kami melaksanakan atau kami memastikan atau kami menetapkan bahwasanya telah terbit, berarti telah berakhir bulan Ramadan dengan kesaksian, dengan munculnya atau terlihatnya hilal oleh dua orang saksi. Fa in syahida syahidani muslimani fasumu wa aftiru. Nah, di sini dijelaskan seperti itu. Nah, di sini jemaah sekalian, bahwasanya kalau untuk menentukan bulan Ramadan maka cukup hilal itu dilihat oleh satu orang saksi yang adil. Adapun untuk menentukan berakhirnya Ramadan atau masuknya bulan 1 Syawal, maka itu minimal disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Nah, kita sudah mengetahui kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Pada siapa saja kewajiban berpuasa di bulan Ramadan ini? Ala mayujib, atas siapa saja kewajiban berpuasa di bulan Ramadan ini? Ajma'al ulama ala annahu yajibu shaumu alal muslim al-aqil al-balik as-sahih al-muqim. Wa yajibu an takuna al-mar'atu tahiratan minal haidi wan nifas. Jadi coba diperhatikan ini, karena di sini ada disebutkan tentang wanita. Jadi para ulama telah sepakat, telah satu kata bahwasanya wajibnya berpuasa itu atas seorang yang muslim, orang yang berakal, orang yang sudah balik, orang yang sehat, dan orang yang mukim, artinya orang yang tidak safar. Ya, anak ulangi, kewajiban berpuasa ini adalah atas seorang muslim, berakal, balik, sudah balik, sahih artinya orangnya sehat, dan mukim artinya orang yang diam di negerinya atau di rumahnya, tidak dalam keadaan melakukan safar. Dan tambahannya bagi wanita adalah dia suci dari haid dan nifas. Amma adamu wujubihi ala ghairil akil wal albalik faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil tentang tidak wajibnya kepada orang yang tidak berakal dan juga orang yang balik, al-akil al-balik, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an salasatin, diangkatnya pena atau belum dibebankan kewajiban diangkatnya pena yang mencatat amal ini atas tiga golongan, yaitu anil majnuni hatta yafiq, dari orang yang gila, artinya hilang akalnya, sampai dia sembuh.
atau sembuh dari penyakit gilanya. Wa anin naimi hatta yastaikid, dan dari orang yang tertidur sampai dia bangun. Jadi apa dilakukan oleh orang dalam keadaan tidur, seperti dia menggigau, mungkin nanti dia bersumpah atau dalam keadaan meracau atau menggigau, maka itu tidak dicatat, diangkat pena, tidak dicatat, karena dia dalam keadaan tidur sampai dia bangun. Wa anis sobi hatta yahtalim, dan diangkatnya pena ini dari bayi, dari anak-anak sampai mereka mimpi. Maksudnya menunjukkan atau mungkin bahasa yahtal ini maksudnya adalah mimpi basah bagi anak-anak laki-laki, kalaupun bagi wanita adalah dengan datangnya haidnya. Adapun wa amma adamu wujubihi ala ghairi sahihil muqim, adapun tidak wajibnya berpuasa atas orang yang tidak sehat atau sakit dan juga orang yang tidak mukim, artinya dia safar, adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa liqaulihi ta'ala, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kalian dalam keadaan sakit atau sedang melakukan perjalanan, maka hendak dia mengganti puasanya pada hari-hari lain di bulan Ramadan. Tetapi jemaah sekalian, fa in shamal maridu wal musafiru ajza'ahuma. Akan tetapi apabila orang yang sakit ini dia merasa kuat, mampu untuk berpuasa, atau orang yang musafir ya mampu untuk dia berpuasa, maka puasanya diterima, mencukupi dia puasa Ramadannya itu. Li'anna ibahatal fitri lahuma rukhsatun, karena kebolehan mereka berbuka ya tentu dengan ketentuan akan mengganti pada hari lain selama dia sakit atau selama dalam perjalanan itu adalah rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka mau berpuasa, maka itu tentu lebih baik. Nah, maka itulah suatu kebaikan. Nah, ini ada pertanyaan, mana yang lebih baik kalau kita dalam keadaan musafir itu? Apakah mana yang lebih afdal? Apakah kita berbuka atau kita berpuasa? Ya, misalnya suatu saat ya kita dalam perjalanan, mungkin ada acara keluarga atau ada hajat gitu, kita safar, sehingga mana lebih utama, apakah kita berpuasa atau kita berbuka puasa saat kalau kita baik itu kita sakit atau dalam keadaan dalam perjalanan. Di sini dikatakan dalam kitab fikih sunnah ini, Al-Waziz fi fikih sunnah, illam yajid al-maridu wal musafiru masyakkatan bis-saumi fas-saumu afdal. Apabila seseorang yang sakit atau orang yang sedang melakukan perjalanan tidak mengalami kesulitan untuk berpuasa, maka dia berpuasa itu lebih utama. Wa in wajada masyaqqatan fal fitru afdal. Apabila dia menemui kesulitan, kesusahan tatkala dia berpuasa, maka lebih utama bagi dia untuk berbuka. Dalilnya jemaah sekalian, yaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, kunna nagzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Dulu kami pernah berperang, keluar untuk berperang bersama Rasulullah SAW dalam sebuah gazawahnya dalam bulan Ramadan. Faminna as-sha'im wa minna al-muftir. Maka ada di antara kami yang berpuasa dan juga ada di antara kami sebagian dari kami yang berbuka. Maka orang berpuasa tidak mencela atau menyalahkan orang yang berbuka, dan juga orang yang berbuka tidak menyalahkan atau mencela orang berpuasa. Barang siapa yang melihat atau berpandangan pada diri, melihat dirinya dia memiliki kekuatan untuk berpuasa, mampu dia untuk berpuasa, fa shoma fa inna dzalika hasanun, kemudian dia berpuasa, maka itu baik.
Wa yarawna anna man wajada dha'fan, apabila mereka berpandangan, jadi sahabat berpandangan apabila mereka mendapatkan kelemahan atau susah untuk mereka berpuasa, maka mereka berbuka puasa, dan ini juga baik baginya. Kemudian di sini jemaah sekalian, wa amma adamu wujubihi 'alal haidi wan nufasa fa di hadisi Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala, adapun tidak wajibnya berpuasa atas orang yang sedang haid atau orang yang sedang nifas baru melahirkan, berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah SAW bersabda waktu tentang masalah kesaksian, bahwasanya wanita itu setengah, ya, 1 berbanding 2, 1 laki-laki 2 orang wanita kalau memberi saksi. Maka di sini dikatakan kurangnya agama mereka, yaitu alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, waktu ditanya oleh Aisyah. Kemudian Rasulullah balik bertanya, bukankah tatkala kalian itu atau seorang wanita itu dia haid, datang haidnya, dia tidak sholat dan dia tidak berpuasa? Nah, di sini juga ada sedikit faedah, ummahat wa akhwati fillah. Jadi dulu dijadikan dalil tatkala orang yang bertanya kepada Aisyah, apakah wanita yang haid itu dia mengqadha salatnya? Langsung Aisyah bertanya, aharuriyatin anti, apakah kamu orang yang berpaham Khawarij? Bayangkan jemaah sekalian. Jadi dalam hal seperti ini, dalam fikih seperti ini, bisa dibedakan antara orang itu yang tasyaddud, ya, dalam memahami agama ini atau berlebih-lebihan atau tidak. Tapi waktu itu dijawab, bukan saya bukanlah orang dari kalangan Khawarij, tapi saya bertanya, apakah mengganti orang yang itu mengganti sholatnya? Ya tentu saja tidak, tetapi kalau puasanya diganti pada hari yang lain. Nah, itulah kekurangan daripada agama wanita. Nah, di sini maksudnya diambil dari syahidnya dari hadis ini, bahwasanya orang yang haid, seorang wanita yang haid atau nifas, maka tidak ada kewajiban mereka untuk berpuasa, tetapi mereka wajib untuk mengqadhanya. Karena meskipun mungkin dia merasa kuat, kalau orang haid dan nifas ini berpuasa, maka tidak dianggap puasanya. Lam yujzihuma li'anna, karena di antara syarat berpuasa itu adalah at-taharah, bersihnya seorang wanita dari haid dan nifas, dari tidak dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas. Nah, wa yajibu alaihima al-qadha, dan wajib atas keduanya, atau maksudnya seorang wanita yang haid atau seorang wanita yang nifas ini untuk mengqadha atau mengganti puasa Ramadannya pada bulan-bulan yang lain. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ini dalilnya jamaah sekalian. An Aisyah qalat, Aisyah radhiyallahu anha qalat, kunna nuhidu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru bi qada'i shaum. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah sallallahu masih hidup, kami datang haid. Kami haid. Maka kami pun fanu'maru biqada'is saum, kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengqadha, untuk mengganti puasa Ramadan. Wala nu'maru biqada'is shalah, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Nah, dalam ayat yang dibacakan tadi di depan tadi, tentang ayat yang panjang itu, yaitu tentang berpuasa tadi, yaitu syahrul ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang tidak sanggup
untuk berpuasa, maka adalah mereka membayar fidyah berupa makanan bagi satu orang miskin. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah yang diwajibkan atas orang yang sudah tua, laki-laki yang sudah tua atau seorang wanita yang sudah sangat tua, atau juga orang yang sakitnya tidak diharapkan lagi atau tidak bisa sembuh, penyakitnya menahun, sakitnya menahun. Mungkin zaman sekarang ini ada istilahnya, ada yang mah kronis, sudah tidak bisa berpuasa, tidak sanggup berpuasa, atau mungkin dia kena penyakit yang lain yang menahun seperti diabetes mungkin atau apa, sehingga dia tidak sanggup berpuasa. Nah, apa kewajiban mereka bagi seorang yang laki-laki yang sudah tua, atau kakek-kakek, atau nenek-nenek, atau orang yang kena penyakit menahun yang tidak lagi bisa diharapkan kesembuhannya? Maka di sini dijelaskan, wa man aziza anis siyami likibarin au nahwihi, barang siapa yang tidak mampu, lemah untuk berpuasa karena sebab umurnya sudah tua atau selainnya, atau tadi al-marid, jadi orang yang penyakit yang menahun yang sudah bisa diharapkan lagi kesembuhannya, maka golongan yang seperti ini, orang-orang seperti ini, aftara wa at'ama an kulli yaumin miskinan, maka mereka boleh tidak berpuasa dan mereka memberi setiap hari itu satu orang miskin, memberi makan satu orang miskin. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan atas orang-orang yang tidak sanggup untuk berpuasa, maka mereka membayar fidyah berupa makanan bagi orang-orang miskin. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas membaca ayat ini, kemudian Ibnu Abbas berkata, laisat bimansuhah, ayat ini tidak mansuh, yaitu orang yang laki-laki yang sudah tua atau perempuan yang sudah tua, la yastati'ani ayasuma falyut'ima makana kulla yaumin miskinan, makana kulli yaumin miskinan. Jadi orang laki-laki yang sudah tua atau kakek yang sudah umur sudah lanjut, atau perempuan juga yang sudah lanjut, dan mereka tidak sanggup lagi berpuasa, maka mereka memberi makan setiap hari dalam Ramadan itu, setiap harinya satu orang miskin. Nah, di sini ada pembahasannya tentang bagaimana berpuasanya orang yang dalam keadaan hamil atau dalam keadaan menyusui. Orang yang hamil, wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Wal hubla wal murdi idza lam tutiqa as-sauma aw khafata ala auladihima falahuma al-fitru wa alaihima al-fidyatu wala qada'a alaihima. Wanita yang dalam keadaan hamil atau wanita yang menyusui, nih bagi ibu-ibu, idza lam tutiqa as-saum, apabila mereka tidak sanggup untuk berpuasa atau mereka khawatirkan atas anaknya atau janinnya. Nah, tentu ini setelah tentunya meminta nasihat, betul-betul meminta diperiksa dan meminta nasihat kepada dokter yang mukminah as-siqat. Jadi dokter muslim mukmin yang terpercaya. Jadi mereka dengan ilmunya. Jadi di sini perlu kita juga pahami sedikit. Jadi orang atau wanita yang dalam keadaan hamil atau wanita yang berpuasa atau wanita yang menyusui ini, tentunya setelah mereka meminta nasihat atau berkonsultasi kepada dokter yang beriman dan juga yang terpercaya. Apabila dia tidak sanggup untuk berpuasa atau takut khawatir atas anaknya atau janin dalam perutnya, maka keduanya boleh tidak berpuasa, dan mereka keduanya ini, maksudnya wanita yang hamil atau wanita yang menyusui ini, maka mereka, kewajiban mereka untuk membayar fidyah sebagaimana laki-laki dan wanita yang sudah tua tadi, yang sudah lanjut usia. Wala qada'a alaihima, dan mereka tidak berkewajiban untuk membayar puasa. Mana dalilnya?
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, "Rukhisa li syaikhil kabir wal azuzil kabira fi dzalika wa huma yutiqani saum ayuftira insya'a." Diberikan rukhsah keringanan bagi laki-laki yang sudah berusia lanjut dan wanita yang berusia lanjut dalam hal itu, yaitu mereka wahuma yutiqani saum. Jadi mereka waladnya yutiqunahu tadi. Jadi mereka ini tidak sanggup untuk berpuasa, untuk mereka boleh mereka untuk berbuka jika mereka kehendaki. Wa yut'ima kulla yaumin miskinan, dan laki-laki atau perempuan telah berusia lanjut ini memberi makan setiap hari dari bulan Ramadan itu satu orang miskin. Wala qada'a alaihim, dan tidak, keduanya tidak wajib untuk membayar atau mengqada puasanya. Demikian pula bagi wanita yang hamil dan menyusui. Idza khafata aftarata wa ta'amana kulla yaumi miskinan. Demikian pula bagi wanita yang hamil atau menyusui, apabila khawatir mereka atas janinnya atau anaknya, maka mereka boleh tidak berpuasa Ramadan, dan mereka atau wanita yang hamil atau menyusui ini memberi makan setiap hari satu orang miskin. Ya, meskipun juga para ulama beri nasihat, ya seperti kayak tadi, minta nasihat dahulu atau konsul pada dokter dulu, atau juga dicoba dahulu. Karena betapa banyak dengan azam yang kuat dari seorang wanita, mereka akan mampu, Allah berikan kemampuan untuk berpuasa. Ya. Nah, di sini dijelaskan juga dari Ibnu Abbas juga dalam perkataannya, idza khafat al-hamilu ala nafsiha, jika seorang yang hamil itu khawatir atas dirinya, wal murdi'u ala waladiha, dan seorang wanita yang sedang menyusui dia khawatir atas anaknya kalau dia berpuasa fi Ramadan, dalam bulan Ramadan, maka yuftirani, maka mereka boleh tidak berpuasa, wa yut'imani makana kulli yaumin miskinan wa la yaqdiyani sauma. Ini asar ini sahih, dibawakan oleh Syekh Albani dalam kitab Al-Irwa, dan berkata wa qala isnaduhu sahihun ala sharti Muslim. Jadi jamaah sekalian coba diperhatikan ini. Jadi wanita yang hamil jika dikhawatir atas dirinya, atau seorang wanita menyusui khawatir atas anaknya dalam bulan Ramadan untuk berpuasa, maka mereka berbuka, dan mereka mengganti dengan memberi makan atau berupa fidyah kepada setiap harinya, yaitu satu orang miskin, dan mereka keduanya ini tidak berkewajiban untuk mengganti atau mengqada puasanya. Contoh yang lebih jelas lagi yaitu apa yang dilakukan oleh seorang ayah, yaitu Abdullah bin Umar kepada putrinya yang dinikah oleh seorang laki-laki dari Quraisy. Berkata Nafi, maula Ibnu Umar, bekas budaknya Ibnu Umar, kanat bintu libni Umar tahta rajulin min Quraisyin. Dulu ada seorang putri dari Abdullah bin Umar ini dinikahi atau diperinti seorang laki-laki dari kalangan Quraisy. Waktu itu dia dalam keadaan hamil, kanat hamilan, fa asabaha atsun fi Ramadan. Nah, dia mencoba untuk berpuasa. Akhirnya diserang dengan rasa haus yang sangat hebat. Jadi betul-betul dia merasa kehausan. Karena memang jamaah sekalian, di Madinah atau Makkah atau daerah Arab sana, kalau lagi panas itu panas betul. Sampai ada cerita seorang guru, waktu dia basahin itu ihramnya itu dari rumahnya, dibasahin, dia mandi dengan basahkan, sampai di Masjidil Haram itu sudah kering langsung pakaiannya. Jadi seperti itulah gambaran bagaimana panasnya itu di daerah Makkah atau Madinah sana. Nah, ini putrinya Ibnu Umar ini, dia mencoba berpuasa dalam keadaan hamil, tetapi apa? Fa asabaha atsun fi Ramadan. Kemudian dia ditimpa dengan rasa haus yang sangat di bulan Ramadan. Maka Ibnu Umar pun memerintahkan fa'amara Ibnu Umar an tuftira wa tut'ima an kulli yaumin miskinan. Maka Umar pun memerintahkan, setelah tentu tadi dicoba untuk dia berpuasa. Nah, ini tentunya nasihat ini.
untuk kita juga bisa amalkan. Jadi kita berupaya dulu untuk berpuasa, tapi kalau sudah tidak sanggup, ya setelah kita tentu dengan azam yang kuat untuk berpuasa, ingin mendapatkan pahala dari Allah sebagaimana janji Allah tadi lewat lisan Rasulullah bahwasanya barang siapa puasa Ramadan atas imanan mengharapkan pahala dari Allah akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu, semua dosanya, yang dosa-dosa kecilnya. Maka tentu dia ingin sekali hal itu, maka dia coba berpuasa. Tapi kalau memang sudah tidak sanggup lagi, ya akan membahayakan dirinya bagi orang yang lagi hamil, kemudian bagi orang yang menyusui akan khawatir atas anaknya, maka suaminya seyogyanya memerintahkan dia untuk berbuka puasa dan membayar fidyah, memberi makan seorang miskin setiap harinya. Jadi kalau Ramadannya 30 hari berarti 30 orang miskin diberi makan. 30 orang miskin. Jadi jemaah sekalian 30 orang. Kalau 29 berarti 29. Nah, ini ada bagaimana sih kadar kita memberi makan yang wajib sebagai pengganti puasa yang kita dibolehkan untuk berbuka tadi? Sahabat Anas bin Malik menceritakan bahwasanya ini amalan para sahabat ini, yaitu bahwasanya Anas bin Malik karena usia sudah tua, ya sampai 100 tahun usianya, bahwasanya beliau pada suatu masa dalam kehidupannya atau dari Ramadan yang dilaluinya sudah tidak kuat lagi, sudah lemah dia untuk berpuasa. Ya, annahu dha'ufa anis shaumi aman. Pada satu tahun, pada suatu masa dari bulan Ramadan, beliau sudah tidak kuat lagi, sudah lama untuk bisa berpuasa. Maka Anas bin Malik membuat tepung atau membuat makanan dari sarih yang dicampur dengan daging. Kemudian beliau mengundang 30 orang miskin, fa ashba'ahum. Kemudian diberi makan, diundang makan. Ya, diundang makan 30 orang miskin. Kemudian mereka diberikan makan sampai kenyang. Fa ashba'ahum. Maka 30 orang ini kenyang dengan makanan itu tadi. Jadi makan itu sampai kenyang. Jadi fidyah itu berupa makanan. Karena dulu ada yang pernah bertanya, apakah boleh kita bayar fidyah berupa uang? Tidak, jamaah sekalian. Fafidyatun to'amu miskin. Fidyah itu berupa makanan bagi orang miskin. Jadi berupa makanan. Nah, ini contoh langsung dari sahabat, amalan para sahabat, bahwasanya dibuatkan makanan yang sangat lezat tentunya, sehingga 30 orang ini merasa kenyang betul dengan makan disuguhkan itu. Jadi begitu yang dilakukan oleh para sahabat, diantaranya adalah Anas bin Malik. Kemudian rukun-rukun puasa sudah kita maklumi bahwasanya yang pertama adalah niat. Kemudian juga yang kedua al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Ya, sudah kita maklum semua bahwasanya perlu ada niat. Ya. Wala budda, niat itu wala budda an takuna qabla al-fajri min kulli lailatin. Jadi setiap malam sebelum fajar. Ya, tentunya jemaah sekalian, dengan kita makan sahur itu tentunya kita sudah berarti berniat untuk berpuasa pada keesokan atau pada setelah terbit fajar itu. Jadi tidak harus kita katakan nawaitu sauma ghadin dan seterusnya itu. Ya, bukan diucapkan niat itu jemaah sekalian, tapi mahalluha al-qalbu. Ya, Allah Maha tahu apa yang kita niatkan atau apa yang kita inginkan dan kita makan sahur dan seterusnya. Nah, jadi berniat setiap malam. Li hadisi Hafsah, berdasarkan hadis dari Hafsah istrinya Rasulullah SAW. Qalat, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, man lam yajma' as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat, maksudnya bersungguh-sungguh berniat untuk berpuasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Hadis ini hadis sahih, Sahih Ibnu Majah, Sunan Abi Daud, dan juga Imam Tirmidzi dan Nasa'i. Jadi setiap malam jemaah sekalian kita berniat untuk berpuasa. Ya, tentunya dengan kita menyiapkan makanan untuk kita sahur dan sebagainya kita makan itu dengan sendirinya kita sudah berniat untuk berpuasa keesokan hari atau pada setelah terbitnya fajar. Kemudian kita menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa
yaitu dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, summa atimmus siyama ilal lail." Dalam satu ayat ini dijelaskan. Jadi malam itu makan dan minumlah kalian. Maka sekarang bashiruhunna. Maka pergaulilah istri-istri kalian. Perintah Allah dalam Al-Quran. Ya, jadi dalam bulan Ramadan itu maka boleh bergaul suami dan istri. Wa batagu ma kataballahu, dan hendaklah kalian mencari apa yang Allah Ta'ala bagi kalian. Kemudian makanlah dan minumlah sampai jelas bagi kalian perbedaan antara benang putih dan benang hitam dari fajar, maksudnya terbitnya fajar. Summa, kemudian atimmu siyama ilal, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai di waktu malam atau sampai terbenamnya matahari. Nah, di sini jemaah sekalian perlu dipahami bahwasanya ada hal-hal yang akan membatalkan puasa. Sudah kita ketahui semua, yaitu makan dan minum dengan sengaja. Tetapi kalau makan dan minum tidak sengaja, maka tidak dia ganti dan juga tidak ada kafaratnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dan hadis Abu Hurairah, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Barang siapa, nah ini biasanya mungkin pada awal-awal Ramadan biasanya seperti itu, sehari atau 2 hari biasanya suka lupa dia minum atau makan, maka tidak batal puasanya, maka dia sedang sempurnakan puasanya. Sabda Rasulullah, perintah Rasulullah, itu sesungguhnya dia diberi makan dan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang membatalkan puasa yang kedua yaitu muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Misalnya seseorang meletakkan di celah teka itu di kerongkongannya sehingga dia muntah. Ya. Nah, maka itu membatalkan puasa. Adapun orang yang mungkin mabuk dalam perjalanan sehingga dia muntah dan sebagainya, maka itu tidak wajib atasnya. Maka dia tidak tidak batal puasanya. Ya. Tetap lanjutkan puasanya kalaupun muntah dengan tidak sengaja, karena yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja atau memuntah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man dzara'ahu al-qayu falaysa alaihi qada." Barang siapa yang dzara'ahu atau terpaksa untuk muntah, ya karena mabuk dan sebagainya tadi, atau ghalabahu al-qayu, jadi maksudnya dia tidak bisa menahan untuk muntah, maka falaysa alaihi qada'un, maka tidak batal, tetap lanjutkan puasanya. Wa man istaqa'a amdan falyaqdi, maka barang siapa yang sengaja untuk muntah, maka dia hendak batal puasanya dan dia mengganti puasanya pada hari yang lain. Kemudian juga, nah ini bagi wanita khususnya, begitu misalnya dalam bulan Ramadan mungkin beberapa saat tiba-tiba terlihat darah haid, atau mungkin seorang wanita dia melahirkan mungkin beberapa saat sebelum terbitnya matahari, maka itu batal. Begitu terlihat haid, mungkin beberapa saat sebelum maghrib, maka batal dengan datangnya haid atau dengan dia melahirkan atau nifas tadi. Walau fil lahzatil akhirah minan nahar, meskipun beberapa saat menjelang terbitnya matahari. Dijma'il ulama alaih, karena dengan kesepakatan para ulama tentang hal ini bahwasanya dengan sendirinya batal kalau datang haidnya atau dia melahirkan sehingga dia wanita itu nifas, meskipun lagi-lagi menjelang beberapa saat di ujung akhir dari hari-hari di bulan Ramadan. Kemudian juga yang keenam adalah berkumpulnya suami istri, jima, itu hal yang membatalkan puasa tentunya, dan dia ini berat, wajib untuknya membayar kafarah yang disebutkan dalam hadis ini. Dari Abu Hurairah diceritakan, jadi ada seseorang, tatkala kami sedang duduk-duduk di sisi Nabi SAW, ketika dia datang seseorang laki-laki, "Ya Rasulullah, binasa sudah," katanya. "Binasa sudah saya," katanya. Kemudian Rasulullah bertanya, "Ada apa?" "Waqatu ala imraati wa ana shaimun." Maksudnya sini bahasa kata waqa'tu ini kinayah tentunya. Aku menggauli istriku sedangkan dalam keadaan berpuasa, maksudnya di bulan Ramadan. Nah, Nabi pun bertanya, hal tajidu
apakah kamu raqabatan ta'tikuha, apakah kamu memiliki budak yang kamu bisa bebaskan? Dia menjawab tidak. Kemudian Nabi lagi, nah ini, jadi inilah urutan kafarah itu jemaah sekalian, yaitu membebaskan satu orang budak. Kemudian Nabi lagi bertanya, apakah kamu hal tastati antasuma syahraini mutatabi'ain, apakah kamu sanggup untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? 2 bulan berturut-turut. Nah, orang ini pun, sahabat ini menjawab, tidak mampu ya Rasulullah. Nah, jadi kalau tidak punya budak yang dibebaskan, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW lagi, fahat tajidu it'ama sitina miskinan, apakah kamu punya makanan yang dengannya engkau memberi 60 fakir miskin, orang miskin? Dia menjawab tidak. Kemudian karena tidak semua, tidak dari kafarah ini, jima di bulan Ramadan ini, tidak ada yang bisa tidak dia sanggupi, tidak punya budak untuk dibebaskan, tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, atau tidak punya makanan untuk memberi makan 60 orang miskin, maka berhenti. Pada saat itu terdiam sejenak beberapa saat Nabi. Kemudian tatkala seperti itu, didatangkan pada Nabi sekeranjang kurma, bi'arakan fiha tamar. Jadi salah, jadi ada sekeranjang kurma, mungkin dibuat pada saat itu dari keranjang itu dari daun kurma itu, atau mungkin kita seperti kita di Indonesia mungkin dibuat dari dari bambu dan sebagainya, keranjang dari bambu. Nah, di situ sekeranjang penuh dengan kurma. Ya. Kemudian Rasulullah bertanya, aina sa'in, manakah orang yang bertanya tadi? Saya, dijawab. Khudh hadza fatasaddaq bihi. Nah, ini, ambil ini, kamu bersedekah, maksudnya memberikan makan 60 orang miskin, kamu bersedekah dengannya. Faqala rajul, ala afqari minni ya Rasulullah, apakah aku bersedekah dengan ini pada orang lebih miskin dariku ya Rasulullah? Dia bertanya seperti itu. Kemudian dia bersumpah, fa wallahi ma baini labataiha yuridu al harratain. Jadi maksudnya dia ada 2 Madinah itu, maksudnya 2 gunung itu, 2 daerah lembah itu, yang maksudnya di sini adalah tidak adalah satu rumah tangga atau satu rumah pun ahla baitin afqaru min ahli baiti, yang lebih miskin, lebih fakir daripada keluargaku. Maka Nabi pun tertawa sampai kelihatan giginya. Ya, summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, at'imhu ahlaka, maka berikanlah kalau begitu makanan ini, kurma ini kepada keluargamu. Baik, akhwati fillah, ummahat wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, ini ada beberapa adab yang perlu kita pahami selama kita berpuasa, yaitu adab-adabnya. Yustahabbu lis-shaimi ayura'i fi siyamihi al-adab at-tariyah. Hendaklah seorang berpuasa, hendaklah mereka menjaga adab-adab berikut. Yang pertama, hendaklah kita makan sahur. Ya. Karena apa? Jamaah sekalian, tasaharu, kata Rasulullah SAW bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, makan sahurlah kalian, bersahurlah kalian, karena dalam sahur itu ada barokahnya. Sampai-sampai jemaah sekalian, walaupun dengan seteguk air. Jadi walaupun dengan seteguk air atau mungkin segelas air segitu kita minum, maka itu sudah termasuk kita orang-orang yang berpuasa. Bahkan dalam suatu hadis yang lain didoakan ampunan bagi orang-orang yang makan sahur. Jadi Rasulullah SAW bersabda tentang pentingnya sahur ini, sampai bahkan tasahharu, Rasulullah memerintahkan pada kita semua, hendaklah kalian berpuasa walaupun bijur'ati ma'in, walaupun seteguk air. Nah, mungkin satu saat kita terlambat bangun karena satu lain hal, ya. Kemudian kita sudah siapkan makanan, tapi kita terbangunnya telat. Orang mungkin sudah mau azan beberapa saat lagi. Ya, mungkin di tanah mungkin orang sudah ngaji, atau mungkin orang kalau yang tarahiman tentunya walaupun tidak ada seperti ini, atau azan pertama, kalau memang dalam suatu daerah kamu itu ada azan pertama dan azan kedua. Ya, sudah hampir mendekati azan yang kedua, atau sudah terbit fajar.
sudah azan, bahkan sudah azan, dia baru terbangun setelah dia mendengar azan, atau dia menjelang azan itu terbangun, nah kemudian dia sedang menyantap makanannya, dia memakan makanannya, maka apakah kita tinggalkan kalau sudah seperti itu? Ini ada kisah nyata dulu, ada keluarga dulu, la haula wala quwata illa billah. Ya karena kebiasaannya nenek ya, bibi sebelum ke puasa itu pasti minum kopinya baru diseduh, la haula wala quwata illa billah. Ya sampai itu karena memang panas sampai melepuh itu, karena kopi baru diseduh itu diminum karena sudah azan. Ya itu, nah disitulah karena ketidaktahuan itu jamaah sekalian. Jadi sebenarnya kalau kita mendengar azan dan kita sedang makan, sedang menikmati makanan kita, maka lanjutkan terus makan sampai habis, dihabiskan itu makanan dengan minumnya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, qala Rasulullah SAW, idza sami'a ahadukumun nidaa wal ina'u ala yadihi fala yad'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Hadis ini sahih Imam Ibnu Majah, Abu Daud dan Imam Hakim. Rasulullah SAW menjelaskan, ini adab juga jemaah sekalian, bahwasanya apabila salah seorang kalian mendengar azan, kumandang azan azan fajar itu azan subuh, wal ina'u ala yadi, ini adalah bentuk kinaya, dan kalian sedang tempat makan atau piring gitu atau tempat nari dan sebagainya itu masih ada di tengah, masih dia pegang. Nah, ini adalah kinaya, tentunya masih kita sedang menyantap makanan. Maka apa Nabi SAW mengatakan, jangan dia tinggalkan, makan terus, habiskan sampai hatta, nah di sini hatta yaqdiya hajatahu minhu, sampai dia selesaikan hajatnya, keinginannya atau maksudnya keperluan untuk menghabiskan makan sahurnya itu. Ya tentunya jamaah sekalian, dihabiskan yang ada di piring itu, tidak ditambah lagi. Ya, jadi dihabiskan yang ada, sudah ada di piring itu, ya plus air minumnya. Jadi seperti itu. Jadi sehingga tidak akan ada kejadian seperti tadi sampai melepuh itu karena keburu-buru, akhirnya sampai ditinggalkan. Karena sekarang ini ada istilah di kalangan sebagian kaum muslimin, misalnya sudah imsak itu orang sebut imsak, artinya mereka akan menghentikan makanan minumnya. Justru pada saat itulah kita mulai makan itu jemaah sekalian. Karena memang perkiraan misal 10 menit, ya karena dalam ini ada kadar, ada disebutkan tadi di belakang bahwasanya kadar antara waktu mulai makannya atau makannya Rasulullah SAW sampai azan fajar itu sekadar 50 ayat dibaca. Ya mungkin dihitung oleh manusia zaman sekarang, ya karena diatur seperti waktu jam ini antara imsak dengan azan subuh itu 10 menit. Justru sebenarnya ya itulah, kira-kira sekitar 20 menit 10 menit itulah sampai sebelum azan, itulah waktu yang paling afdal sahur itu. Karena memang sebagian Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, la yazaluna fi khairin, sebagian senantiasa manusia dalam keadaan mereka itu manusia dalam keadaan kebaikan, ma akharu as-sahur wa ajlul fitr. Senantiasa manusia dalam keadaan kebaikan selama mereka itu mengakhirkan waktu sahurnya dan juga menjegarakan berbuka begitu tiba waktu azan maghrib itu. Jadi sehingga jemaah sekalian tidak ada alasan sebenarnya kita untuk bermalam-malam alasan karena berpuasa lemah dan sebagainya. Justru kalau kita sesuai dengan sunnah, berpuasa sesuai dengan adabnya ini, adab ini, maka insya Allah Ta'ala Allah berikan keberkahan, Allah berikan kita kekuatan. Jadi tidak ada beda antara kita berpuasa dan tidak. Sebagaimana perkataan seorang ustaz atau seorang ulama, bahasanya karena hanya dipindah ada waktu makan jemaah sekalian. Jadi bayangkan, jadi siangnya tidak makan bayangkan dari maghrib sampai fajar kita makan di waktu malam itu. Ya. Jadi seperti itu, mudah-mudahan dipahami. Barakallahu fikum. Kemudian juga adabnya adalah menahan diri dari perkataan yang sia-sia, perkataan yang kotor dan selain keduanya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, sebagaimana tadi dalam hadis sudah dijelaskan di depan, apabila kalian berpuasa maka janganlah dia berkata-kata yang kotor, janganlah dia teriak-teriak, ya, meninggikan suaranya, janganlah berbuat jahil. Kemudian juga dalam hadisnya Rasulullah katakan, "Man lam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu."
Jadi jemaah sekalian, di samping kita menahan diri al-muftirat tadi, dari hal yang membatalkan puasa tadi, maka kita jaga juga panca indera kita ini. Ya, kita jaga diri kita, lisan kita, ya, dari berkata yang dusta atau berbuat dusta. Maka kalau kita tidak tinggalkan itu, sebagaimana sabda Rasulullah, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Sungguh Allah tidak berhajat. Jadi seolah-olah katakan Allah tidak butuh puasa kalian kalau kalian tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan yang dusta. Kemudian juga jemaah sekalian, di antara adab kita yaitu kita banyak-banyak bersedekah dan juga banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Kemudian adab berikutnya yaitu kita menyegerakan berbuka puasa. Ini juga adabnya. Jadi begitu terdengar azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung kita segera untuk membatalkan puasa kita dengan mungkin memakan beberapa butir kurma dengan juga beberapa teguk air. Baru setelah itu kita sholat maghrib, baru setelah itu kita berbuka bersama keluarga kita. Sebagaimana sabda Rasulullah tentang masalah menyegarkan berbuka ini begitu sudah tiba waktunya, yaitu Rasulullah SAW katakan, la yazalun nasu bi khairin ma ajalul fitra. Senantiasa manusia berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka begitu tiba waktunya. Kemudian bagaimana kita cara berbuka puasa jemaah sekalian, yaitu ayyuftira ala ma tayassara lahu mimma huwa mazkurun fi hadzal hadis, yaitu dengan dia berbuka dengan yang mudah baginya sebagaimana disebut dalam hadis ini. Rasulullah SAW katakan, karena Rasulullah SAW yuftiru ala rutubatin qabla an yusalliya. Jadi ini jemaah sekalian, ini adabnya juga. Karena ada sebagian kalangan, Allah alam mungkin karena kebiasaan dari keluarga, ada orang itu begitu berpuasa itu, begitu ajaran itu langsung makan yang berat itu, makan nasi dan sebagainya. Padahal tidak seperti itu adabnya jemaah sekalian. Yaitu seharusnya, ya ini sebagaimana yang dianggap Rasulullah SAW, ingat tadi sebagai dalam muqaddimah, wa kharul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaiknya petunjuk ada petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka maka beliau makan dengan kurma yang masih basah atau setengah matang. Sebelum beliau qabla ayyusalliya, sebelum beliau salat, maksudnya salat maghrib. Fa illam takun rutubat fa ala tamarat. Apabila beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan kurma yang basah atau setengah matang, maka kurma rutab istilahnya, maka ala tamaratin, maka beliau memakan kurma yang sudah kering, sudah dikeringkan. Fa illam takun, apabila tidak didapatkan itu, yang paling mudah adalah hasawatin minal ma, maka beliau pun meminum beberapa teguk air. Jadi begitu jemaah sekalian. Kemudian juga jangan lupa untuk kita berdoa tatkala kita berpuasa, yaitu doa yang sudah masyhur, ini sudah dikenal oleh kaum muslimin. Bahkan anak-anak kita sudah ajarkan mereka untuk berdoa tatkala mereka berbuka. Karena doa juga jemaah sekalian tatkala berbuka itu adalah doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah Rasulullah SAW dari hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW apabila beliau berbuka, beliau pun berdoa dengan mengucapkan, "Dzahaba dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah." Telah hilang rasa haus dan telah basah tenggorokan, yaitu urat-urat ini telah masuk kembali makanan. Jadi menerima makanan tadi, makan kurma atau minum air tadi, berteguk air tadi, wa thabatal ajru insyaallah. Jadi ini adalah doa harapan walaupun dengan penetapan, dan mudah-mudahan tetap pasti dapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jadi itu kita doakan, dzahaba dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Nah, ini beberapa hal tadi terkait dengan pertanyaan tadi di awal kajian, bahwasanya bagaimana kalau seseorang ya tadi sehingga tidak akan terjadi bahwasanya selama Ramadan ini kok makanannya hambar saja, adinda mungkin dipanggil oleh suaminya. Nah, jadi jamaah sekalian, jadi boleh, salah satu kebolehan dalam berpuasa itu tentunya bagi ibu-ibu, wa barakallahu fikum, betapa banyak besar pahala ibu-ibu yang selama bulan Ramadan nanti memanen pahala yang sangat banyak. Sebagaimana mudah-mudahan antuna semua kena sabda Rasulullah SAW, man fattara sha'iman falahu mislu ajri shaimi. Barang siapa memberi makan orang yang berpuasa,
maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan pahala orang yang berpuasa itu. Bayangkan, antum membawakan makanan, memberikan makan suaminya, memberikan makan istrinya, anak-anaknya, putra-putri atau keluarganya, ya, atau mungkin suatu ketika satu masa mengundang juga sahabat-sahabat keluarga yang lain, sahabat-sahabat teman-temannya, maka sungguh pahalanya tuh diborong sama antuna semua. Bayangkan selama 30 hari antuna memberi makan ya suaminya, memberi makan anak-anaknya, keluarganya, maka sebanyak itu pahala yang didapat oleh antuna semua. Maka berbahagialah antum semua dengan hal-hal seperti ini. Nah, di antara yang dibolehkan yaitu bagi orang berpuasa seperti tadi misalnya khusus untuk perempuan, ya maksudnya mereka yang bertugas di dapur, yaitu untuk mencicipi makanan itu. Jadi tapi tidak dimasuk sampai ke rongga makan. Jadi karena memang saraf pengecap di lidah itu ada di lidah itu. Jadi ya bisa di ujung ini ada rasa asin, di tengah itu asam, ya rasa manis dan seterusnya. Jadi bisa dirasa. Jadi bisa diambil bahkan di sendok itu sesendok itu dirasakan begitu kemudian dimuntahkan atau dikeluarkan, kemudian berkumur kembali dan dikeluarkan. Jadi untuk mengecap rasa makan tuh bisa. Jadi yang penting tidak masuk dalam tenggorokan, tidak ditelan. Ya, jadi menyicip maka itu dibolehkan bagi ibu-ibu atau bagi ummahat dan akhwat yang mendapatkan kemuliaan untuk menyiapkan makanan bagi suami dan anak-anak dan keluarganya. Barakallahu fikum. Jadi boleh. Jadi diantaranya yang dibolehkan itu yaitu al-ghuslu litabarruj. Jadi boleh kita mandi untuk mendinginkan badan. Kemudian juga al-madmadah wal istinsaf min ghairi mubalaghah. Bolehnya kita berkumur-kumur dan menarik memasukkan air dalam hidung kemudian keluar lagi tanpa kita sungguh-sungguh. Karena nanti khawatir masuk ke dalam tenggorokan itu karena lewat dengan saluran di hidung itu. Jadi sebagaimana Rasulullah SAW katakan, baligu fil istinsyak illa antakuna shaiman. Hendaklah sungguh sudah beristinsyak kecuali kalian dalam keadaan berpuasa. Kemudian boleh juga hijamah, juga boleh ya. Ya kalau tapi ini mungkin bagi yang nah. Jadi ke suatu saat mungkin mau mau dipeluk sama suaminya, jadi jangan ditolak karena boleh berciuman atau boleh berpelukan suami istri. Tapi ini tentunya bagi yang sudah seh ya, sudah tua, atau bagi yang mampu menahan syahwatnya. Ya, dan juga ini terakhir yang perlu dipahami bahwasanya boleh dalam keadaan kita untuk dalam keadaan junub subuh-subuh, jadi sudah sampai fajar, kita mungkin hanya sempat makan beberapa suap, kemudian juga langsung kemudian minum, kemudian kita dalam keadaan berjunub, jadi belum sempat mandi. Jadi mungkin suatu saat kita berhubungan suami istri, kemudian kena ketiduran karena kelelahan, kita bangunnya kecuali sudah azan subuh. Maka segera kita mungkin makan atau minum, ya walaupun dengan seteguk air tadi. Kemudian karena memang sudah waktunya berpuasa, berarti kita berpuasa. Jadi jangan dibatalkan atau jangan dianggap ini karena saya dalam keadaan junub saya tidak berpuasa. Tidak, jamaah sekalian, seharusnya antuna boleh berpuasa dalam keadaan junub. Nanti setelah selesai ajan baru kita mandi dan sebagainya, baru kita mandi junub, maka kita lanjutkan puasa kita. Sebagaimana ini kesaksian dari dua istri Rasulullah SAW, yaitu limajaan Aisyah radhiyallahu anha wa Ummi Salamah. Jadi Aisyah dan Ummi Salamah, kedua istri Nabi SAW ini memberikan kesaksian radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah SAW kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi summa yaktasil wa yasum. Adalah Rasulullah SAW dan tentunya istrinya ini yang menceritakan ini didapatkan waktu fajar. Jadi maksudnya sudah waktu azan fajar dan beliau dalam keadaan junub karena bergaul dengan istrinya. Kemudian beliau mandi dan beliau melanjutkan puasanya. Jadi berpuasa walaupun mandinya belakangan sudah masuk terbit fajar, maka itu dibolehkan. Jadi boleh kita untuk dalam keadaan junub meskipun telah terbit fajar. Nah, itu beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan juga bagi antuna semua. Mungkin ada beberapa pertanyaan, bisa ada 1-2 pertanyaan mungkin dari yang disampaikan tadi, mungkin cepat saya berbicara. Tafadhol, mungkin bisa ditanya, dituliskan mungkin selembar kertas kalau ada kertas, atau mungkin sampai suratnya ke sini bisa ditanyakan langsung.
Ya, atau tadi ada tambahan tadi tentang kiat kita agar kita tidak telat itu membayar puasa kita Ramadan. Jadi jamaah sekalian, antum rayu suami antum itu untuk berpuasa sunnah di bulan Syawal. Ya, 6 hari. Sehingga suaminya puasa sunnah, antuna mengganti kodoknya. Ya. Ya, menjawab pertanyaan tadi. Jadi, misalnya, karena ini memang sudah ada syahriah bagi seorang wanita atau bagi gadis-gadis, bagi anak-anak, ya. Apa mereka karena berat kalau kita mengganti sendiri. Ya, lebih bagus. Jadi, suaminya puasa Syawal 6 hari itu, kemudian istrinya atau anak-anak gadisnya mereka ikut juga berpuasa. Yaitu mereka berpuasa untuk qada puasanya. Atau mungkin diajak suaminya, karena memang jemaah sekalian dalam kehidupan berumah tangga itu kita semua hakikatnya adalah kita saling tolong menolong kepada ketakwaan menuju ke Allah Subhanahu wa taala, sehingga semoga kita semua sekeluarga, suami istri, anak-anak yang keluar itu sama-sama masuk dalam surga, saling tolong menolong dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah diminta atau minta suaminya untuk berpuasa sunnah, mungkin puasa sunnah Syawal atau puasa Senin Kamis, sehingga sama-sama suami istri itu atau juga putri-putrinya mereka berpuasa. Jadi mereka mengganti puasanya, qada puasa Ramadannya, sementara suaminya berpuasa sunnah tatawu, baik itu puasa 6 hari di bulan Syawal atau juga mereka berpuasa hari Senin dan Kamis dan seterusnya. Barakallahu fikum, yaitu mungkin beberapa kiat yang bisa Ana sampaikan. Semoga dengan itu kita tidak menunda-nunda kewajiban kita tatkala kita berhutang di bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza wa nahtatin barsana bidu'a kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.